Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Saya sendiri Fikri Alfadani dan rekan saya Rizky Imam Syafi'i dari kelas TI 20A2 akan mempresentasikan hasil review artikel jurnal yang kami kerjakan sebagai tugas UAS metodologi penelitian. Baik, artikel yang akan kami review ada 6 artikel dengan judul-judul yang sudah tertera. Nah, artikel yang pertama, perencangan sistem informasi penjualan CV Mitra Tani menggunakan metode prototype oleh Hernanda Ihud Tua Simamura. Yang mana review artikel pertama ini akan disampaikan oleh rekan saya Rizky Imam Syafi'i. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Dari artikel berikut terdapat permasalahan penelitian, yaitu masalah yang dihadapi oleh CV Mitra Tani dengan bisnis proses yang masih manual adalah waktu yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan lama. Tidak ada data yang dapat digunakan untuk mengetahui untung atau rugi, dan ketika melakukan stok barang tidak ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah sistem informasi penjualan yang dapat mengatasi permasalahan di CV Mitra Tani. Subjek penelitian yaitu pemilik dan karyawan CV Mitra Tani dengan menggunakan metode penelitian metode prototype. Baik, selanjutnya. Geser, Mas. Metode analisa sistem atau metode pengujian. Dalam artikel ini tidak menjelaskan metode analisa sistem atau metode pengujian. Lanjut ke langkah pemecahan masalah. Dalam sebuah penelitian dibutuhkan sebuah diagram alir yang akan menjadi panduan selama proses penelitian. Berikut ini merupakan diagram alir penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama, menetapkan lokasi, lalu mengidentifikasi, lalu mempelajari sumber-sumber, mengumpulkan data yang diperlukan, mengolah dan menganalisa data, serta laporan hasil penelitian yang dilakukan. Lanjut, Mas. Bahasa pemrograman yang dipakai yaitu menggunakan bahasa pemrograman HTML untuk front-end, PHP untuk back-end, dan MySQL untuk database. Diagram rancangan sistem menggunakan use case diagram. Dan hasil penelitian dari artikel yaitu dengan adanya sistem informasi tersebut, maka memperoleh hasil sebagai berikut. Penggunaan sistem informasi penjualan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi cara kerja bisnis, lalu mempermudah pekerjaan kasir dalam melayani pembeli. Masukan dari reviewer. Sistem informasi tersebut sangat memberikan manfaat yang luar biasa. Akan tetapi, dengan metode prototype mungkin akan lebih mudah jika peneliti lebih memberikan diagram rancangan yang lebih kompleks agar lebih mudah pada tahap pengembangannya. Mungkin itu dari artikel atau jurnal yang pertama. Selanjutnya disampaikan oleh Mas Fikri. Oke, terima kasih. Untuk artikel yang kedua yang kami review adalah berjudul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Barang pada PT Asia Truk Pratama Jakarta oleh Isabel Ananda dan Eva Zuraida. Pada artikel ini permasalahannya ialah pada PT tersebut proses pencatatan dan pengolahan data, jumlah, harga, dan data transaksi penjualan masih dilakukan secara manual. Tujuannya dari penelitian tersebut adalah untuk merancang sistem informasi penjualan barang. Subjek penelitiannya adalah pemilik dan karyawan CV Mitra Tani.
Metode penelitian yang digunakan metode prototype. Kemudian metode analisa sistem atau metode pengujian dalam artikel ini tidak dijelaskan. Langkah pemecahan masalah. Pada artikel tersebut, dalam membuat sistem informasi ada langkah pemecahan masalahnya. Yang pertama, analisis kebutuhan, perancangan sistem dan perangkat lunak. Yang ketiga, implementasi dan pengujian. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman Java dan MySQL sebagai basis datanya. Diagram rancangan sistem yang dirancang adalah activity diagram dan use case diagram. Hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut, ada 3. Yang pertama, penjualan barang pada PT Asia Truk Pratama ini sudah terkomputerisasi sehingga dapat membantu beberapa kesalahan yang ada. Yang kedua ini data keamanannya lebih terjaga karena disimpan ke dalam satu database yang terkomputerisasi. Yang ketiga, dari perancangan sistem informasi tersebut dapat mempermudah pembuatan laporan dan mempermudah dalam hal pencarian data. Masukan dari reviewer, sistem informasinya sudah bermanfaat, akan tetapi menurut reviewer sendiri kalau pemrograman website bisa menggunakan seperti PHP atau yang berorientasi web, karena di sisi lain Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek. Oke, selanjutnya sistem informasi artikel yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Rizky. Saya beri waktu kembali. Baik Mas Fikri, saya lanjutkan. Untuk artikel selanjutnya yaitu tentang sistem informasi penjualan dan persediaan produk peralatan pertanian berbasis web oleh Dumayanti Siringoringo, Volvo Sihombing, Mas Rizal. Lanjut Mas, dari permasalahan penelitian. Sulit dalam penanganan stok barang yang dikarenakan pihak Romat dalam melakukan transaksi penjualan dan transaksi pembelian yang masih dicatat secara manual. Tujuan penelitian: membuat sistem informasi yang membantu bagian admin penjualan perusahaan Romat untuk menginput data penjualan dan inventaris produk peralatan dengan mudah, cepat dan efisien. Untuk subjek penelitian yaitu admin penjualan perusahaan Romat. Untuk metode penelitian, sistem informasi berbasis web. Mas. Metode analisa sistem atau metode pengujian. Dari artikel ini tidak menjelaskan metode analisa sistem. Lanjut ke langkah pemecahan masalah, yaitu merancang sistem informasi mulai dari penginputan, pencarian, penjualan barang, pembelian, stok dan pembuatan laporan. Bahasa pemrograman yang dipakai yaitu bahasa pemrograman PHP dan CSS untuk style, MySQL untuk basis data. Diagram rancangan sistem menggunakan diagram konteks, IRD, dan hasil penelitiannya. Pertama, sistem informasi ini dapat mempermudah pengerjaan bagian penjualan perusahaan Romat dalam pencatatan data penjualan dan pembuatan laporan dengan cepat dan efisien. 2. Pengolahan data barang masuk maupun persediaan barang dapat dilakukan dengan mudah dengan hasil yang akurat. Masukan dari reviewer, perancangan penjualan dan penyediaan produk peralatan pertanian berbasis web sangat mempermudah proses penjualan dan stok barang. Akan tetapi dalam langkah pemecahan masalah tidak dijelaskan pengujian sistem. Seharusnya pengujian disertakan dengan tujuan mengecek performa website. Baik Mas Budi. Selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Rizky. Untuk hasil review artikel yang selanjutnya
yakni artikel yang keempat berjudul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Barang pada PT Asia Truk Pratama Jakarta oleh Isabel Ananda dan Eva Zuraida. Permasalahan penelitian, transaksi penjualan, pembelian, dan pencatatan data stok di toko bangunan berkah yang dilakukan masih dengan cara manual. Oh, mohon maaf. Kayaknya sudah, Mas. Oke, sebentar, mohon maaf. Karena di PPT mungkin salah ketik ya, typo. Untuk yang keempat, yang ini, yang sistem informasi penjualan material bangunan pada toko bangunan berkah. Mohon maaf, ini karena typo. Nah, yang ini, sip. Permasalahan penelitiannya, transaksi penjualan, pembelian, dan pencatatan data stok di toko bangunan berkah yang dilakukan masih dengan cara manual, yaitu menggunakan kertas, di mana manajemen penyediaan barang, transaksi penjualan, laporan masih ditulis dengan tangan, sehingga memungkinkan terjadi kesalahan penyelesaian data. Kurang lebihnya seperti itulah, intinya kurang akurat. Nah, tujuan penelitiannya adalah merancang sistem informasi penjualan agar dapat melakukan transaksi penjualan yang terkomputerisasi. Dan di sistem tersebut memiliki fitur lain seperti pencarian data, stok barang, laporan penyediaan barang, laba, dan transaksi penjualan, sehingga memudahkan dalam mencatat transaksi penjualan dan mencatat persediaan barang. Subjek penelitiannya adalah pemilik dan karyawan toko bangunan berkah. Metode penelitiannya ini menggunakan metode waterfall. Sedangkan metode analisa sistem atau metode pengujian menggunakan metode black box dan sistem usability scale. Langkah pemecahan masalah. Karena menggunakan metode waterfall, jadi langkah pemecahan masalahnya mengikuti dari langkah-langkah di waterfall, mulai dari analisis, desain, pengujian, dan yang terakhir adalah pemeliharaan sistem. Hasil penelitian, jadi dengan adanya sistem ini dapat mempermudah pekerjaan transaksi, penjual dan pengelolaan stok barang masuk menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem juga dapat melakukan cetak laporan laba yang berguna untuk mengetahui keuntungan bersih dari penjualan sesuai rentang tanggal yang dipilih. Yang ketiga, hasil uji black box menyatakan bahwa sistem berjalan sesuai dengan fungsinya dan hasil uji SUS mendapatkan nilai rata-rata 75 sehingga disimpulkan bahwa sistem layak untuk digunakan. Masukannya, informasi tersebut sudah bagus, akan tetapi masih belum ada penjelasan tentang penggunaan sistem informasi secara menyeluruh. Nah, oke, untuk selanjutnya akan artikel kelima, hasil reviewnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan Mas Rizky. Baik Mas Bedri, untuk selanjutnya yaitu artikel yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Furnitur pada CV Satria Hendra Jaya Pekanbaru berbasis web oleh Yuda Irawan, Puci Rahmalisa, Resmi Wahyuni, dan Jessica Davis. Selanjutnya Mas. Share Mas. Oke. Dari permasalahan penelitian, sistem penjualan yang digunakan oleh CV Satria Hendra Jaya masih manual, di mana konsumen mendatangi CV Satria Hendra Jaya untuk melihat-lihat, memilih dan memesan atau membeli barang-barang furnitur kemudian diproses secara manual. Mohon maaf. Tujuan penelitian. Tujuan membangun sistem e-commerce penjualan furnitur ini, pelanggan dapat melakukan pemesanan produk tanpa harus datang ke toko Indah Jaya Furnitur. Pihak perusahaan pun dapat mengatasi masalah pengolahan produk, pengolahan pemesanan sehingga memberikan kemudahan kepada konsumen untuk mendapatkan informasi tentang CV Satria Hendra Jaya. Dari subjek penelitian yaitu admin CV Satria Hendra Jaya, dan metode penelitiannya menggunakan website PHP MySQL. Lanjut, metode analisa sistem.
Dalam artikel ini tidak dijelaskan atau tidak menjelaskan metode analisa sistem. Lalu langkah pemecahan masalah. Yang pertama, teknik pemodelan. 2. Spesifikasi kebutuhan. 3. Desain tatap muka. 4. Implementasi. 5. Pengujian. Dan 6. Pemeliharaan. Lanjut Mas. Bahasa pemrograman yang dipakai yaitu bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Diagram rancangannya menggunakan bisnis diagram dan hasil penelitian. Dari hasil penelitian terdapat dengan adanya aplikasi pengolahan data berbasis web ini, maka akan membantu pegawai, khususnya bagi admin dan kasir, untuk mencatat data pembelian, data penjualan, laporan pembelian, dan laporan penjualan dengan cepat, tanpa harus menyusun kembali data-data yang sudah diinputkan. Masukan dari reviewer. Masukan dari kami untuk perancangan sistem informasi tersebut adalah pembuatan rancangan diagram yang hanya satu kemungkinan besar menyebabkan proses perancangan sistem agak kurang terstruktur. Baik Mas Fikri, selanjutnya Mas Jenderal. Baik, terima kasih Mas Rizky. Untuk artikel selanjutnya, yakni yang terakhir yang kami review, berjudul Penggunaan Metode Waterfall dalam Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan oleh Nur Hidayati. Permasalahan penelitian bidang usaha penjualan dalam meningkatkan penjualannya tidak diimbangi dengan penggunaan sistem informasi yang baik, sehingga dapat menimbulkan permasalahan. Tujuan dari penelitian ini adalah supaya sistem baru yang nantinya akan diterapkan dalam toko Fadil bisa meningkatkan pelayanan yang baik kepada para pelanggan, meningkatkan kinerja dari pengolahan datanya, serta bisa menghasilkan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan akurat. Subjek penelitiannya adalah Toko Fadil Genteng Bogor. Metode yang digunakan adalah metode waterfall, metode analisa sistemnya, metode black box. Langkah pemecahan masalah karena menggunakan metode waterfall, jadi dimulai dari analisis, desain, implementasi, pengujian, dan diakhiri dengan pemeliharaan sistem. Hasil penelitian dari artikel tersebut adalah penggunaan sistem teknologi tentunya akan memberikan banyak manfaat bagi organisasi atau perusahaan, seperti pencarian data menjadi lebih mudah, informasi mengenai data-data yang diperlukan dapat dengan cepat didapatkan, penyimpanan data lebih terstruktur dengan meminimalkan dalam kesalahan perhitungan, penyajian laporan dapat dengan cepat dan tepat waktu, serta informasi dihasilkan lebih akurat. Masukan dari reviewer adalah pada jurnal tersebut tidak dijelaskan terkait penggunaan sistem. Artinya, apakah sistem tersebut hanya dapat diakses pada server lokal atau dapat diakses di lokasi lain. Serta pada jurnal tersebut tidak menjelaskan terkait metode pengujian. Sehingga seluruh fungsi pada sistem tersebut belum diketahui apakah berjalan seluruhnya atau tidak. Mohon maaf, untuk metode pengujian ini sudah dijelaskan kalau di artikel yang ini. Mungkin di artikel yang sebelumnya. Karena ngebug ini, lembur-lembur ya Mas Rizky. Oke, yang terakhir ini perbandingan hasil review artikel akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan Mas Rizky. Baik Mas Fikri, dari perbandingan hasil review artikel. Untuk artikel yang pertama, yaitu perancangan sistem informasi penjualan CV Mitra Tani menggunakan metode prototype, kelebihan atau ulasan positif, langkah pemecahan masalah yang terstruktur. Lalu dari kekurangannya, penggunaan metode prototype mengalihkan pengembang dari analisa lengkap proyek dengan benar. Bahkan mungkin rencana akan melampaui rencana awal. Untuk nomor 2, yaitu yang artikel yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Barang pada PT Asia Truk Pratama Jasa. Untuk kelebihan, yaitu perancangan diagram mudah dipahami,
Untuk kekurangannya, langkah pemecahan masalah masih terlalu umum. Lalu jurnal yang ketiga yaitu sistem informasi penjualan dan persediaan produk peralatan pertanian berbasis web. Kelebihannya yaitu pemanfaatan CSS untuk style yang representatif. Kekurangannya tidak menjelaskan metode pengujian. Lalu artikel yang keempat yaitu sistem informasi penjualan material bangunan pada toko bangunan berkah. Kelebihan dari artikel tersebut yaitu perancangan sistem informasi dengan memanfaatkan framework. Kekurangannya yaitu tidak menjelaskan penggunaan sistem bagi user. Yang kelima itu informasi dan furnitur pada CV Satria Indrajaya Pekanbaru berbasis web. Kelebihannya dari segi tujuan sangat terlihat visioner dan memberikan perubahan bukan hanya pada sistem tapi pada teknis. Kekurangannya yaitu tidak menjelaskan metode pengujian. Dan artikel yang terakhir yaitu menggunakan metode waterfall dalam merancang sistem informasi penjualan. Kelebihannya yaitu metode yang digunakan efektif. Juga termasuk kelebihan memberikan metode pengujian untuk sistem yang sudah dibangun. Dari kekurangannya yaitu subjek penelitian masih terkesan umum, sehingga penelitian terkesan kurang kompleks. Baik Mas, Oke. perbandingannya sebagai berikut, sebagai sudah saya jelaskan. Oke, terima kasih Mas Rizky. Oke, ini reviewer artikelnya. Jadi saya sendiri, Fikri Al-Fadani dan Rizky Imam Syafi'i, mahasiswa semester 6. Bukan begitu Mas Rizky? Benar Mas Fikri. Benar sekali. Oke, terima kasih dari saya. Mungkin juga dari rekan saya akan mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Tugas ini adalah UAS genap mata kuliah metodologi penelitian prodi Teknik Informatika. Saya semoga tugas ini dapat apa Mas Fikri ya? Semoga dapat bermanfaat bagi kami sebagai reviewer. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan